Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armada Nuwarsa, absen 3 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia, yaitu resensi buku. Apa sih resensi buku itu? Resensi buku berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revider atau recenser, yang artinya melihat kembali. Secara umum, resensi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas menilai, membahas, mengkritik, atau juga mengungkapkan kembali isi yang terdapat dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan juga kritikan terhadap karya tersebut. Sedangkan menurut KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Tujuan resensi sendiri yaitu, yang pertama, memberikan informasi yang mendetail mengenai sebuah buku, seperti tahun terbit, nama pengarang, dan lain-lain. Yang kedua, membantu pembaca atau penikmat karya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Yang keempat, mengajak pembaca untuk turut mendiskusikan karya yang diulas atau diresensi. Jenis resensi buku sendiri ada 4, yaitu resensi informatif, resensi kritis, resensi deskriptif, dan resensi narasi. Resensi informatif sendiri yaitu resensi informatif adalah resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Sedangkan resensi kritis merupakan resensi mengulas atau menilai secara kritis dan objektif terhadap buku yang diulas. Sedangkan resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang terakhir, resensi narasi, yaitu resensi di mana penjabarannya biasanya berbentuk paragraf-paragraf atau berbentuk narasi cerita. Unsur resensi buku sendiri yaitu ada 1. Judul. Judul di sini yang dimaksud bukan judul bukunya, melainkan judul dari resensi kalian, yang pastinya harus berhubungan dengan judul buku yang diulas. Yang kedua, identitas atau data buku, berisi tentang identitas karya yang diulas seperti judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, harga buku, jumlah halaman, dan lain-lain. Yang ketiga, isi resensi. Bagian ini berisi sinopsis atau alasan dan kutipan singkat serta keunggulan dan kelemahan karya, rumusan, kerangka buku, dan bahasa yang digunakan atau diungkapkan dalam karya tersebut. 4. Penutup dan kesimpulan. Unsur terakhir ini berisi alasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa karya tersebut ditujukan. Fungsi resensi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Fungsi informatif merupakan fungsi yang memberikan informasi yang detail mengenai buku atau mengenalkan sebuah buku kepada masyarakat. Yang kedua, fungsi komersial. Fungsi komersial yaitu apabila sebuah buku atau karya memiliki kualitas yang bagus, maka resensi juga dapat berpotensi untuk mempromosikannya ke masyarakat. Yang ketiga, fungsi akademik. Fungsi akademik yaitu berbagai pengalaman dan sudut pandang mengenai sebuah topik yang dipaparkan dalam resensi, juga bisa berfungsi mengungkapkan ilmu pengetahuan. Manfaat resensi yang pertama yaitu bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan sendiri merupakan untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, dan dengan begitu akan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, sarana promosi buku. Buku yang diresensi biasanya adalah buku baru yang belum pernah diresensi, sehingga dengan melakukan resensi bisa menjadi salah satu bentuk promosi buku sehingga terkenal dan banyak terjual. Yang ketiga, pengembangan kreativitas. Semakin sering menulis, semakin baik tingkat keahlian kita. Oleh karena itu, dengan rajin meresensi secara tidak langsung bisa mengembangkan kreativitas menulis. Yang terakhir yaitu struktur resensi buku. Struktur resensi buku diantaranya, yang pertama, judul resensi. Dalam resensi mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Yang kedua, identitas buku, berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan bahan buku atau karya. Yang ketiga, orientasi. Orientasi berisi penjelasan tentang kelebihan buku,
seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang keempat, sinopsis buku berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isu novel. Yang kelima, analisis berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan alur. Yang terakhir, evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya, seperti itu saja presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.